Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ningsi Eka dari AK 18C dengan NIM 15731111418. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang utang antar perusahaan, yang dimana transfer utang antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang bergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbit wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Perusahaan anak mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif, di mana PT Induk memiliki 70% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT Anak memiliki modal 5 juta dan laba ditahan 4 juta. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Induk mempunyai obligasi 10% dalam 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan premium amortisasi 100 pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli pada tanggal yang sama. PT Anak membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950. Pembelian ini menghasilkan laba konstruktif sebesar 60 dengan perhitungan, yaitu nilai bunga obligasi yang dibeli 10%, yaitu 1 juta 10.000, harga beli 950. Pembelian ini menghasilkan laba konstruktif sebesar 60.000 dengan perhitungan, yaitu nilai buku obligasi yang dibeli 10% dengan nilai 1 juta 10 di posisi debit, harga beli 950 di posisi kredit, dan keuntungan konstruktif 60.000 di posisi kredit. Anak mencatat jurnal, yaitu investasi dalam obligasi PT Induk pada kas sama-sama 950. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Lanjut saja, pembukuan induk. Beban bunga obligasi sama dengan 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Diamortisasi premium obligasi 20.000, beban bunga 980 dikali 10% sama dengan 98.000. Pembukuan anak, pendapatan bunga obligasi sama dengan 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000. Diamortisasi diskon obligasi 10.000 dan pendapatan bunga 110.000. Resiprokal 110.000 dan 98.000, di mana selisihnya yaitu 12.000 dicatat sebagai gain perbagian selama 1 tahun. Pembukuan induk 1 Juli, beban bunga pada kas masing-masing 500.000, yang dimana 10 juta dikali 10% dikali 1/2 tahun. 31 Desember, beban bunga pada utang bunga masing-masing 500.000. Utang obligasi terhadap beban bunga masing-masing 20, yang dimana beban bunga terdapat dari amortisasi premium, yaitu 100.000 premium per 5 tahun. Pembukuan anak terdapat kas pada pendapatan bunga masing-masing 50, piutang bunga pada pendapatan bunga masing-masing 50, investasi dalam obligasi induk pada pendapatan bunga masing-masing 10, diamortisasi diskon obligasi yang beredar 31 Desember 2017, PT Induk 2017, nilai nominal obligasi 10 juta, premium obligasi 100,
dikurang 20 sama dengan 80. Nilai buku obligasi 10.080 dikali 10% sama dengan 1.008.000. PT Anak Investasi obligasi 1 Januari 2017 950, diskon obligasi 10.000, investasi obligasi 31 Desember 2017 960. Yang dimana untuk lebih jelasnya kita perhatikan tabel sebagai berikut.